Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Pelecehan seksual yang terjadi di Seorang penari jatilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya. Kita hidup di tengah realitas di mana kekerasan seksual masih menjadi bayangan gelap yang mengancam siapa saja dan di mana saja. Bukan hanya trauma sesaat, tapi luka yang dalam, kecemasan, depresi, rasa bersalah yang keliru, dan hancurnya kepercayaan diri. Stop, tidak ada toleransi. Mari jadikan diri kita perisai bagi yang lemah dan suara bagi yang bungkam. Anda tidak sendiri. Mari berjuang bersama dan menjadi bagian dari perubahan. Saya, Gloria Naftalia Mondigir, mengajak kita semua untuk stop kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi video kami hari ini. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri MSI, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, sangat bangga dan antusias untuk memaparkan draft rencana penelitian kualitatif kami. Penelitian yang kami angkat kali ini berjudul Analisis Wacana Kritis Berita tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Media Massa Online CNN Indonesia. Mengapa isu ini sangat krusial dan mengapa kami memilih pendekatan kritis? Disinilah kita akan melihat bahwa bahasa di dalam media tidak pernah berdiri di ruang hampa yang netral, melainkan selalu berkelindan dengan kepentingan dan ideologi. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam isi penelitian, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang menyusun penelitian ini. Yang pertama ada rekan saya, Isnaini Maulida, dan yang kedua adalah saya sendiri, Lulu Latifah. Kami berdua berkolaborasi secara intensif untuk mengonstruksi paradigma, landasan teori, hingga metode analisis teks yang tajam agar draft penelitian ini memiliki landasan akademis yang kokoh dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kajian sosiologi media, khususnya jurnalisme sensitif gender di Indonesia. Mari kita langsung masuk ke inti pembahasan pada slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu latar belakang penelitian. Mengapa DRT dalam media online ini penting untuk dibedah secara kritis? Poin pertama yang kami temukan adalah adanya kesenjangan antara realitas dengan bahasa. Secara teoritis dan normatif, jurnalisme dituntut untuk menjunjung tinggi objektivitas, netralitas, dan memberikan ruang aman bagi korban. Namun, hasil observasi awal kami pada portal berita CNN Indonesia justru menunjukkan hal sebaliknya. Terdapat jurang pemisah yang lebar antara idealisme tersebut dengan konstruksi teks di lapangan. Bahasa dalam kasus KDRT yang sensitif kerap dijadikan instrumen pembentuk opini publik yang menyudutkan posisi perempuan selaku pelapor awal. Hal ini memicu poin kedua, yaitu potensi viktimisasi sekunder. Media massa seringkali terjebak dalam pembingkaian biner yang sangat patriarkal, di mana perempuan diposisikan secara pasif serta dianggap sebagai pemicu ketegangan domestik.
Alih-alih menjadi ruang aman yang representatif bagi penyintas, struktur berita justru mengeksploitasi istilah-istilah legal formal yang mengaburkan akar ketidakadilan gender yang sesungguhnya. Data makro dari Pusiknas dan Kementerian PPPA sepanjang tahun 2025 memang menunjukkan angka kasus KDRT terus melonjak tajam. Namun ketika korban berani bersuara, media justru ikut andil melakukan kekerasan simbolis melalui pilihan kalimatnya. Inilah masalah utama yang melandasi riset kami. Baik, untuk latar belakang sendiri, KDRT menjadi isu sosial yang berdampak pada perempuan dan anak, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan pembatasan kebebasan. Kasus KDRT di Indonesia sendiri terus meningkat, sementara banyak korban masih belum berani melapor. Media yang berperan membentuk persepsi publik, tetapi bahasa berita dapat memengaruhi representasi korban dan pelaku. Pemberitaan KDRT masih berpotensi memperkuat stereotip terhadap perempuan. Penelitian ini menganalisis berita CNN Indonesia menggunakan analisis wacana kritis Roger Fowler. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tujuan penelitian. Berangkat dari latar belakang masalah yang kawan tadi, tujuan utama penelitian kualitatif kami dirumuskan secara tegas, yaitu untuk mengetahui dan membedah secara mendalam wacana kritis pada teks berita spesifik berjudul Perempuan Lapor KDRT di Ciputat Tangsel Malah Jadi Tersangka yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia pada tanggal 10 Maret 2026. Melalui pembongkaran mikrolinguistik model Roger Fowler, Roach, Kress, dan True, kita dapat melihat bagaimana ideologi patriarki mereduksi hak kemanusiaan korban melalui legitimasi bahasa aparat. Kami ingin membongkar bagaimana teks tersebut bekerja secara sistematis di balik layar jurnalisme. Sebelum membedah teksnya, kita harus menyamakan persepsi akademis mengenai apa itu berita di bab 2. Berita bukan sekedar laporan pasif kejadian harian yang dipindahkan ke ruang redaksi, melainkan sebuah konstruksi realitas sosial yang dinamis. Di sini kami mengambil teori dari Melvin Mancher yang menyatakan berita mengandung dua unsur penting. Pertama, informasi mengenai deviasi norma sosial seperti kasus KDRT yang merusak tatanan ideal keharmonisan domestik. Kedua, berita adalah informasi fungsional yang membantu publik memahami lingkungan sosial mereka. Jadi ketika CNN Indonesia mengemas kasus KDRT, mereka tidak hanya memberikan informasi, tetapi sedang mengonstruksi cara berpikir masyarakat tentang bagaimana memperlakukan seorang korban. Nah, untuk memetakan posisi akademik riset ini, kami menelaah beberapa penelitian terdahulu. Di slide ini, kami menampilkan dua rujukan penting, yaitu ada Nurhayati et al. Yang meneliti AWK model Roger Fowler pada detik.com. Hasilnya membuktikan bahwa strategi bahasa seperti klasifikasi dan marginalisasi sering digunakan media untuk membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Lalu yang kedua, lalu yang keenam ada Hoirunisa dan Hambali pada tahun 2025 yang mengangkat judul representasi ketidakadilan gender dalam film Please Be Quiet, analisis wacana kritis model Sarah Mills. Dia menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lalu hasilnya, film ini merepresentasikan ketidakadilan gender melalui posisi perempuan sebagai korban diskriminasi, pelecehan seksual, marginalisasi, dan pembungkaman suara.
Tokoh laki-laki digambarkan memiliki posisi dominan dengan kontrol dan kuasa terhadap perempuan. Lalu penelitian terdahulu selanjutnya itu ada Fatmawati dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang memiliki judul Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual di Media Online Kompas.com, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif model Sarah Mills. Hasilnya adalah konstruksi wacana media cenderung memposisikan pembaca untuk melihat peristiwa dari sudut pandang institusi atau pelaku, sehingga membatasi ruang bagi suara korban. Lalu penelitian selanjutnya ada Harmoko dan Purwaningrum pada tahun 2025 dengan judul Konstruksi Realitas dan Praktik Sosiokultural dalam Pemberitaan Media Massa dengan metode kualitatif analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Hasilnya adalah penelitian ini menunjukkan adanya hubungan dialektis antara teks berita, proses produksi wacana oleh ruang redaksi, dan struktur sosial masyarakat. Lalu penelitian selanjutnya itu ada Hidayah dan Hamdani pada tahun 2025 dengan judul Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Seksual di Media Massa Online, Pendekatan Linguistik Kritis, dengan metode kualitatif, analisis wacana kritis model Roger Fowler, Hodge, Kress, dan Trupp. Hasilnya adalah melalui elemen transitivitas dan leksikalisasi, media mengonstruksi kasus kekerasan seksual dengan menunjukkan aspek formal legalistik. Lalu di penelitian selanjutnya itu ada Mayusun dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Konstruksi Wacana Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Media Massa Lokal dengan metode kualitatif, analisis wacana kritis. Hasilnya menunjukkan media lokal cenderung melakukan domestifikasi terhadap isu KDRT, membingkainya sebagai urusan private atau konflik rumah tangga biasa ketimbang sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Lalu selanjutnya kita masuk ke teori hegemoni dan relasi kuasa. Jantung teoritis dari penelitian kami yaitu teori hegemoni dan relasi kuasa. Kami memadukan dua pemikir besar untuk menganalisis dimensi makro wacana ini. Pertama, teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Gramsci menjelaskan bahwa dominasi kelompok tertentu dalam tatanan sosial tidak bekerja lewat kekerasan koersif, melainkan lewat persetujuan sukarela atau konsen yang dikoordinasikan secara aktif oleh masyarakat sipil, termasuk media massa. Pemberitaan KDRT yang bias di media menanamkan ideologi patriarki secara halus, seolah-olah penindasan itu merupakan konsensus yang wajar dan netral. Kedua, teori relasi kuasa dari Michael Foucault. Foucault berargumen bahwa kekuasaan itu bersifat relasional dan menyebar atau difusif layaknya kapiler darah. Kekuasaan bekerja paling efektif secara tak kasat mata atau invisible melalui bahasa dan praktik diskursif. Dalam konteks berita, bahasa mendisiplinkan pembaca untuk mengkategorikan secara sepihak siapa yang normal dan siapa yang menyimpang. Ketika media mendengarkan polisi dan menyingkirkan korban, disitulah relasi kuasa sedang mendisiplinkan tubuh dan suara korban KDRT. Oke, di slide selanjutnya itu keterkaitan teori dengan model Roger Fowler. Lalu bagaimana hubungan antara teori makro sosial tersebut dengan teks berita yang konkret? Slide ini menjelaskan keterkaitan teori dengan model Roger Fowler. Teori hegemoni Gramsci dan relasi kuasanya Foucault bekerja sebagai pisau analisis
makro untuk membongkar bagaimana ideologi dominan, yaitu patriarki dan otoritas hukum formal, disebarkan secara halus melalui konsensus sosial di media massa. Media tidak lagi dipandang sebagai institusi netral, melainkan ruang di mana kekuasaan beroperasi secara tak kasat mata dengan menetapkan batasan kebenaran atas suatu peristiwa. Hubungan makro ini dioperasionalkan secara mikrolinguistik melalui model analisis wacana kritis Roger Fowler dan kawan-kawan. Fowler menyediakan perangkat teknis untuk melacak manifestasi kekuasaan tersebut langsung di dalam struktur bahasa teks berita, melalui elemen transitivitas atau struktur kalimat, leksikalisasi atau pilihan kata, dan modalitas atau derajat kepastian. Kami selaku peneliti dapat membongkar bagaimana hegemoni dan relasi kuasa secara konkret membentuk teks berita CNN Indonesia, sehingga cenderung memojokkan korban KDRT. Jadi, model Roger Fowler ini adalah alat untuk membuktikan teori Gramsci, yaitu hegemoni dan teori relasi kuasanya vokal di atas kertas berita. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi operasional. Yang pertama ada dimensi objektivitas. Indikatornya adalah pemisahan tegas antara fakta aktual dengan opini pribadi jurnalis, ketersediaan sumber informasi yang dapat diverifikasi, serta penggunaan bahasa yang netral. Jadi, dimensi objektivitas ini dalam penelitian itu pemisah tegas antara fakta aktual dengan opini pribadi jurnalis serta penggunaan bahasa netral. Lalu dimensi keberimbangan dan keadilan dalam penelitian ini itu maksudnya adalah pemberian ruang klarifikasi yang setara pada semua pihak, terutama pihak yang mengalami tuduhan hukum. Indikatornya itu ada representasi pihak terkait, kesempatan memberikan klarifikasi, juga proporsi pemberitaan. Di dimensi selanjutnya yaitu dimensi akurasi, yaitu ketepatan penyajian data faktual lapangan dan pemilihan istilah linguistik yang sesuai kondisi real. Indikatornya itu ada verifikasi informasi, ketepatan penyebutan fakta, dan ketepatan penggunaan istilah. Jadi, kalau dimensi keberimbangan dan keadilan ini memberikan klarifikasi yang setara, terutama kepada pihak yang mengalami tuduhan hukum, serta proporsi pemberitaan yang tidak berat sebelah. Lalu kalau dimensi akurasi ini, dia itu verifikasi informasi di lapangan, ketepatan penyebutan fakta, dan ketepatan penggunaan istilah linguistik maupun gender yang sesuai kondisi real. Nah, tiga dimensi ini membantu kami dalam melihat sejauh mana CNN Indonesia mematuhi standar jurnalisme objektif atau justru terjebak dalam pembikaian ideologis. Oke, selanjutnya kita masuk ke paradigma, pendekatan, dan metode penelitian. Untuk paradigma penelitian ini adalah paradigma kritis, yaitu memandang realitas teks berita tidak netral, melainkan dibentuk oleh kepentingan ideologi, relasi kuasa, dan konteks sejarah dominasi tertentu. Lalu pendekatannya itu adalah kualitatif, berfokus pada pemahaman makna yang mendalam dan komprehensif di balik simbol bahasa, bukan sekedar kalkulasi statistik frekuensi kata. Lalu untuk metode penelitiannya ini ada analisis wacana kritis, model Roger Fowler. Bahasa diposisikan sebagai instrumen kontrol sosial aktif, analisis mikrolinguistik teks guna menyingkap muatan ideologis tersembunyi. Jadi pada slide ini kita bisa melihat penelitian ini tuh berdiri tegak di atas paradigma kritis. Paradigma ini memandang realitas seks berita tidak netral, melainkan dibentuk oleh kepentingan ideologi, relasi kuasa, dan konteks sejarah dominasi tertentu. Kami menggunakan pendekatan kualitatif
karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna yang mendalam dan komprehensif di balik simbol bahasa, bukan sekedar kalkulasi statistik atau frekuensi kata yang muncul. Sedangkan metode utamanya adalah analisis bacaan kritis model Roger Fowler, di mana bahasa diposisikan sebagai instrumen kontrol sosial aktif. Metode ini menganalisis komponen mikrolinguistik teks guna menyingkap muatan ideologis tersembunyi yang mengonstruksi pelemahan hak-hak korban KDRT di media massa. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode analisis data. Tahap pertama, ini berdasarkan jadi metode analisis data kami ini mengacu pada model Miles dan Haberman. Tahap pertama itu ada reduksi data, di mana kami menyeleksi unit-unit linguistik dalam berita CNN Indonesia yang dipublikasikan pada tanggal 10 Maret 2026 yang relevan dengan fokus pembingkaian kasus KDRT, lalu membuang data kasar yang tidak berkaitan. Di tahap kedua, penyajian data, unit linguistik yang lolos seleksi diorganisasikan secara sistematis ke dalam tabel analisis berdasarkan 3 pisau utama Fowler, yaitu transitivitas, leksikalisasi, dan modalitas. Di tahap akhir, ada penarikan kesimpulan, di mana kami melakukan interpretasi mendalam, menghubungkan temuan teks mikro tersebut dengan konteks makrososial, yaitu teori hegemoni dan teori relasi kuasa, untuk menarik kesimpulan utuh mengenai pola bias dan viktimisasi sekunder yang diproduksi media. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan transitivitas. Korban, yaitu saudari MS, didefinisikan secara pasif dalam proses material yang berkonotasi negatif. Contohnya kalimat MS ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, institusi kepolisian diletakkan sebagai subjek aktif pengontrol kebenaran tunggal. Struktur pasif ini menyembunyikan penderitaan MS sebagai korban awal KDRT. Lalu untuk leksikalisasi ditemukan penggunaan berulang label hukum tersangka yang secara radikal mereklasifikasikan identitas MS dari seorang korban atau penyintas KDRT menjadi pelaku kriminal biasa. Media juga mengabaikan kosakata empati yang menjadi pilar jurnalisme sensitif gender. Lalu untuk modalitas, klaim dan keputusan pihak kepolisian ditampilkan dengan modalitas kepastian tingkat tinggi, seperti penegasan bahwa hasil pra-peradilan sah. Sementara itu, pembelaan dan penderitaan korban dibingkai dengan modalitas rendah yang penuh keraguan seperti frasa keluarga menilai atau mengklaim. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan keraguan publik terhadap posisi korban. Melalui ketiga aspek mikro ini, teori hegemoni ini bekerja di hegemoni patriarki hukum formal, terbukti beroperasi kuat dalam teks berita CNN Indonesia tersebut. Penelitian sendiri yaitu bagaimana analisis wacana kritis model Roger Fowler, Hodge, Crash, dan True, berita kasus KDRT dengan judul Perempuan Lapor KDRT di Ciputa Tangsel malah jadi tersangka di media massa online CNN Indonesia yang dipublikasikan pada tanggal 10 Maret 2026 pukul 13.34 WIB dan diakses pada tanggal 16 Maret 2026 pukul 15.20 WIB. Adapun manfaat dari penelitian ini dari segi teoritis, yaitu memberikan kontribusi bagi kajian ilmu komunikasi, khususnya penelitian analisis linguistik kritis terhadap wacana pemberitaan media online, menjadi referensi dalam memahami penggunaan bahasa media dalam membentuk realitas sosial. Dan adapun manfaat praktis bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan analisis wacana kritis model Fowler
Bagi universitas, penelitian ini dapat menambah literatur penelitian kualitatif. Bagi media, penelitian ini memberikan masukan mengenai pentingnya pemberitaan KDRT yang adil dan berimbang. Sedangkan bagi masyarakat, dapat meningkatkan literasi kritis dalam memahami penggunaan bahasa pada media. Penelitian terdahulu yang telah kami teliti yaitu dari Tenriawali tahun 2018 dengan judul Representasi Korban Kekerasan dalam Teks Berita Daring Tribun Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif model AWK dengan hasil perempuan korban kekerasan itu cenderung direpresentasikan sebagai pihak tidak berdaya, menunjukkan adanya kecenderungan ideologi patriarki dalam pemberitaan. Dan penelitian kedua itu dari Rosita dan Hamdani di tahun 2024, analisis wacana kritis Roger Fowler terhadap pemberitaan media online dengan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif model Fowler. Dengan hasil, pilihan kosakata media membentuk konstruksi makna dan opini publik. Bahasa berita tidak bersifat netral tetapi mengandung ideologi. Penelitian yang ketiga yaitu Aprilia dan Al-Ansori tahun 2024 dengan judul Pemberitaan Pemerkosaan Terhadap Perempuan Sudan di aljazeera.net dengan metode kualitatif deskriptif modelnya Sarah Mills dengan hasil penelitian yaitu media menempatkan perempuan sebagai korban dan membangun empati pembaca melalui representasi keberpihakan terhadap korban. Penelitian keempat dari Sulistyo et al. Di tahun 2022 dengan judul Penggambaran KDRT pada Surat Kabar Daring, metode penelitian kualitatif deskriptif model Sarah Mills dengan hasil penelitian yaitu perempuan cenderung menjadi objek pemberitaan dan masih ditemukan narasi yang berpotensi menyalahkan korban. Penelitian kelima yaitu ada Nurhayati et al. Di tahun 2025 dengan judul penelitian analisis wacana kritis model Roger Fowler terhadap berita online detik.com. Metodenya kualitatif deskriptif model Fowler dengan hasil penelitian strategi bahasa seperti klasifikasi dan marginalisasi digunakan media untuk membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Adapun penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis yang kami pakai yaitu analisis wacana kritis Roger Fowler atau Critical Discourse Analysis. CDA ini melihat bahwa bahasa itu sebagai praktik sosial tidak netral tetapi berkaitan dengan ideologi dan relasi kekuasaan. Fowler di tahun 1991 menjelaskan bahwa struktur teks berita itu merepresentasikan nilai dan keyakinan tertentu melalui pilihan bahasa. Model Fowler sendiri dikembangkan dari linguistik kritis Halliday dan digunakan untuk melihat bagaimana media membangun realitas melalui bahasa. Adapun dimensi dari Fowler ini, yang pertama itu ada transitivitas. Transitivitas itu menganalisis bagaimana tindakan, pelaku, dan korban itu direpresentasikan dalam kalimat. Adapun indikatornya yaitu tipe proses, meliputi tindakan, keadaan, dan pikiran, posisi aktor dan korban, yaitu aktor atau passion, dan penggunaan struktur kalimat seperti pasif, nominalisasi, atau negasi. Yang kedua, dimensinya itu ada leksikalisasi, yaitu menganalisis pemilihan kosakata yang membentuk makna tertentu. Indikatornya sendiri itu ada klasifikasi, over-lexicalization, dan releksikalisasi. Yang ketiga itu ada modalitas, menganalisis tingkat kepastian dan sikap media terhadap informasi dengan indikator kebenaran, kewajiban, dan keinginan. Adapun dimensi yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu objektivitas. Dimensi ini kami kutip dalam buku Menser 2011, bahwa berita itu harus menyajikan fakta yang dapat diverifikasi dan tidak dipengaruhi opini pribadi jurnalis. Dengan indikator pemisahan fakta dan opini, penggunaan sumber informasi yang jelas, netralitas bahasa dalam menggambarkan korban maupun pelaku, dengan fokus analisis yaitu melihat bagaimana CNN Indonesia membangun realitas KDRT melalui pemilihan fakta dan bahasa dalam berita. Yang kedua itu ada keberimbangan dan keadilan. Berita harus memberikan ruang kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menyampaikan perspektifnya dengan indikator representasi pihak terkait seperti korban, pelaku, keluarga, institusi,
kesempatan memberikan klarifikasi dan proporsi informasi antar pihak. Dengan fokus analisis, yaitu untuk melihat apakah pemberitaan KDRT menghadirkan perspektif yang seimbang atau lebih menonjolkan pihak tertentu. Dan yang ketiga itu ada akurasi. Akurasi itu berkaitan dengan ketepatan informasi, verifikasi fakta, dan penggunaan istilah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan indikator yaitu verifikasi informasi dari sumber yang jelas, ketepatan penyebutan fakta, ketepatan penggunaan istilah dalam menggambarkan peristiwa KDRT, dan fokus analisisnya yaitu melihat apakah berita CNN Indonesia menyajikan informasi KDRT secara tepat atau terdapat pilihan bahasa yang dapat membentuk pemaknaan tertentu. Adapun variabel penelitian kami yaitu menggunakan pendekatan kualitatif sehingga tidak menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel penelitiannya sendiri yaitu bersifat tunggal dengan variabel berita kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada media massa online CNN Indonesia. Variabel dianalisis menggunakan transitivitas, yaitu melihat bagaimana aktor, tindakan, dan korban itu direpresentasikan dalam teks berita. Ada leksikalisasi, yaitu melihat pemilihan kosakata yang membentuk makna dan ideologi tertentu. Dan yang terakhir itu ada modalitas, untuk melihat tingkat kepastian, sikap, dan posisi media terhadap suatu informasi. Adapun definisi konseptual dari penelitian kami, yaitu konsep berita. Berita merupakan penyajian fakta mengenai suatu peristiwa yang aktual, akurat, menarik, dan memiliki nilai bagi publik. Dikutip dari Danis dalam bekerja sebagai news presenter tahun 2008, berita tidak hanya menyampaikan peristiwa tetapi juga merupakan wacana yang membentuk realitas sosial melalui bahasa. Dikutip dari buku Van Dijk 1988 dan Fowler 1991. Adapun unsur berita itu meliputi 5W plus 1H. What itu adalah peristiwa yang terjadi, who adalah pihak yang terlibat, why adalah alasan terjadinya peristiwa tersebut, where itu lokasi kejadian, when itu waktu kejadian, dan how itu proses terjadinya peristiwa. Dengan struktur berita yaitu judul atau gambaran utama isi berita, lead atau teras berita adalah inti informasi, dan tubuh berita itu penjelasan dan pengembangan fakta, dan kaki berita yaitu informasi tambahan atau penutup. Keabsahan data, yang pertama itu adalah credibility atau derajat kepercayaan, yaitu untuk memastikan berita itu berasal dari sumber resmi CNN Indonesia, dan analisis ini dilakukan secara mendalam menggunakan elemen linguistik Fowler seperti transitivitas, leksikalisasi, dan modalitas. Yang kedua itu ada transferability atau keteralihan, yaitu menyajikan konteks penelitian secara rinci agar hasil dapat menjadi referensi untuk penelitian serupa mengenai wacana media dan isu KDRT. Yang ketiga yaitu dependability atau kebergantungan, yaitu menjaga konsistensi proses penelitian melalui dokumentasi, tahapan analisis data. Yang terakhir, confirmability atau kepastian, yaitu untuk memastikan hasil analisis berdasarkan bukti teks berita, bukan opini peneliti dengan dukungan teori Fowler, Gramsci, dan Foucault. Adapun strategi dan metode penelitian yang kami gunakan yaitu strategi penelitian menggunakan analisis wacana kritis atau critical discourse analysis oleh model Roger Fowler, Hodge, Chris, dan True. Dengan metode penelitian data dokumentasi yaitu menggunakan teknik berupa teks berita daring CNN Indonesia yang tersedia secara publik. Dan Bowen sendiri dalam 2009 itu menjelaskan bahwa dokumentasi adalah sebagai proses sistematis untuk meninjau, mengevaluasi, dan menganalisis dokumen sebagai sumber data penelitian. Keabsahan data penelitian kami yaitu dimulai dari teknik keabsahan data. Yang pertama ada derajat kepercayaan, itu menunjukkan bahwa data dan hasil analisis mampu menggambarkan fenomena yang diteliti. Dilakukan melalui memastikan berita berasal dari sumber resmi CNN, membaca teks berita secara mendalam dan berulang, mengidentifikasi pola bahasa berdasarkan model Fowler seperti transitivitas, leksikalisasi, dan modalitas, dan interpretasi didasarkan pada bukti tekstual bukan asumsi peneliti.
Untuk dimensi keteralihan, yaitu berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk fenomena serupa. Penelitian ini memberikan deskripsi rinci mengenai kasus KDRT yang diberitakan, media CNN Indonesia sebagai objek penelitian, dan proses analisis menggunakan model Fowler. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan untuk kajian representasi kekerasan dan bahasa dalam media online lainnya. Yang ketiga itu ada kebergantungan, menunjukkan konsistensi proses penelitian dari pengumpulan data hingga analisis dilakukan melalui dokumentasi setiap tahap penelitian, pengelompokan data berdasarkan tiga dimensi Fowler yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan proses analisis yang sistematis. Dan yang terakhir adalah identifikasi teks, klasifikasi data, interpretasi, dan mengambil kesimpulan. Yang terakhir itu ada kepastian, yaitu untuk memastikan hasil penelitian berasal dari data, bukan subjektivitas peneliti, dilakukan dengan menghubungkan setiap temuan dengan bukti dalam teks berita, menggunakan indikator teori Fowler sebagai dasar analisis, memastikan interpretasi didukung oleh kutipan, pilihan kata, dan struktur kalimat dalam berita, dan kesimpulan dari keabsahan data yang telah kami kumpulkan adalah dijaga untuk melalui proses analisis yang sistematis, transparan, dan berbasis bukti tekstual. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, untuk hasil penelitian kami, di sini kami telah membuat tabel berisi hasil penelitian dengan dianalisis menggunakan Roger Fowler dan juga dari dimensi berita sendiri. Untuk elemen linguistik Roger Fowler dari dimensi transitivitas, hasil analisisnya itu berupa interpretasi dalam teks berita berisi perempuan atau korban itu ditempatkan dalam proses material yang bersifat negatif atau pasif dengan penggunaan kata yang ada di dalam teks berita, yaitu seorang perempuan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka, dan dampaknya dari status tersangka ini itu jauh lebih menonjol dibandingkan statusnya sebagai korban KDRT. Kaitan dengan teori yang kami gunakan, yaitu penempatan status tersangka pada kalimat pembuka, berita ini berkaitan dengan teori hegemoni Gramsci yang membentuk consent membaca sejak awal untuk menerima kerangka hukum formal sebagai sudut pandang yang wajar dan alamiah. Untuk dimensi leksikalisasi, interpretasi dalam teks beritanya itu penggunaan kosakata tertentu yang mengarahkan pembaca untuk melihat kasus sebagai seketah hukum biasa daripada tindakan kriminalitas berbasis gender. Penggunaan kata yang bisa ditemukan di dalam teks beritanya yaitu Mbak MS adalah tersangka, makanya saya ke sini, ujar anggota polisi tersebut seperti ditirukan pihak keluarga. Dampaknya terjadi delegitimasi terhadap perjuangan korban dalam menuntut keadilan hukum. Kaitan dengan teori ini, itu pernyataan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan disipliner dijalankan secara terbuka di ruang publik, yaitu di depan warga sekitar. Dalam teori relasi kuasa oleh Foucault, hal ini berfungsi untuk menormalisasi status MS sebagai pihak yang menyimpang dan layak diawasi. Dalam dimensi modalitas, interpretasi dalam teks beritanya itu penggunaan kata modal seperti diduga atau berdasarkan hasil pemeriksaan itu lebih dominan saat mengutip narasi aparat, seperti ditemukan di dalam teks berita, yaitu untuk MS sebagai tersangka kemarin sudah diajukan pra-peradilan oleh yang bersangkutan, namun hasilnya menyatakan penetapan tersangka sah, kata Wira saat dikonfirmasi. Dampaknya, suara institusi formal, yaitu kepolisian, itu menjadi lebih otoritatif dibandingkan suara pribadi korban. Kaitannya dengan teori yaitu sejalan dengan teori hegemoni Gramsci, mekanisme pra-peradilan yang disebut sah itu berfungsi sebagai institusi dalam masyarakat sipil yang memperkuat delegitimasi narasi aparat. Media mengutip proses hukum ini tanpa mempertanyakan lebih jauh, sehingga keabsahan institusional tersebut itu diterima sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Dalam dimensi berita yang dikutip dan termuat dalam buku Menser,
dalam 2011 terdapat dimensi objektivitas. Interpretasinya dalam teks berita sendiri yaitu berita menunjukkan adanya upaya menghadirkan fakta melalui penyebutan kronologi, nomor laporan polisi, serta pernyataan dari pihak keluarga MS dan pihak kepolisian. Namun, objektivitas dalam teks tidak sepenuhnya netral karena pemilihan struktur berita menempatkan status hukum MS sebagai tersangka sejak awal pemberitaan. Sementara identitasnya itu sebagai pihak yang sebelumnya melaporkan dugaan KDRT itu menjadi informasi yang muncul setelahnya. Penggunaan kata dalam teks berita yang kami temukan yaitu seperti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan KDRT, dilaporkan balik oleh mantan suaminya, dan penetapan tersangka itu sah menunjukkan dominasi bahasa hukum formal dalam membingkai kasus. Kata tersangka sendiri menjadi penanda utama yang membentuk pemahaman pembaca terhadap posisi MS dalam peristiwa tersebut. Dampaknya di sini yaitu penonjolan status hukum dapat menggeserkan pemaknaan publik terhadap MS dari seseorang yang melaporkan dugaan kekerasan menjadi individu yang sedang menghadapi proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa objektivitas media itu tidak hanya berkaitan dengan penyajian fakta, tetapi juga bagaimana fakta tersebut dipilih dan ditempatkan dalam struktur berita. Kaitannya dengan teori yaitu hegemoni Gramsci, di mana media sebagai institusi masyarakat sipil berperan dalam membentuk konsen melalui narasi yang tampak objektif dan faktual. Penyajian perspektif hukum juga sebagai kerangka utama dapat membuat sudut pandang institusional terlihat sebagai kebenaran yang alamiah. Dalam dimensi keberimbangan dan keadilan, interpretasi dalam teks beritanya yaitu menghadirkan dua perspektif, yaitu pihak keluarga MS sebagai pelapor sekaligus pihak kepolisian sebagai institusi yang menangani kasus, namun terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi suara karena narasi korban itu lebih banyak hadir melalui pernyataan keluarga, sedangkan suara institusi kepolisian itu memperoleh legitimasi melalui jabatan dan posisi formal. Penggunaan kata dalam teks berita yang kami temukan yaitu keluarga MS menyebut, keluarga menilai, dan Wira membantah tudingan memperlihatkan perbedaan posisi sumber. Pihak keluarga ini lebih banyak direpresentasikan melalui klaim dan dugaan, sementara pihak kepolisian hadir melalui istilah seperti hasil pemeriksaan, mekanisme pra-peradilan, dan penetapan tersangka sah yang memberikan kesan otoritatif. Dampaknya sendiri yaitu terjadi perbedaan cara representasi tersebut dapat membentuk persepsi bahwa narasi aparat memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan pengalaman korban, meskipun kedua pihak itu diberikan ruang bicara. Struktur bahasa itu tetap dapat menciptakan hierarki suara dalam berita. Kaitannya dengan teori relasi kuasa Foucault, yaitu kekuasaan bekerja melalui praktik diskursif yang menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk berbicara dan dipercaya. Institusi kepolisian itu memperoleh posisi dominan karena bahasa hukum yang digunakan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat. Yang terakhir ada akurasi. Interpretasi dalam teks beritanya yaitu menunjukkan penerapan prinsip akurasi melalui penyebutan detail faktual seperti waktu kejadian, nomor laporan polisi, proses hukum, serta klarifikasi dari pihak terkait. Namun, akurasi fakta dalam berita tetap melalui proses konstruksi karena informasi yang dipilih dan disusun menentukan bagaimana pembaca memahami peristiwa. Penggunaan kata seperti berdasarkan laporan, menurut keluarga, kata Wira saat dikonfirmasi, dan diduga itu menunjukkan adanya upaya membedakan fakta, klaim, dan pernyataan narasumber. Modalitas tersebut menandai tingkat kepastian informasi yang disampaikan oleh media. Dan dampaknya sendiri yaitu penggunaan penanda sumber membuat berita terlihat memiliki validitas jurnalistik, namun pemilihan fakta tertentu, terutama dominasi informasi terkait proses hukum, dapat mengarahkan pembaca memahami kasus melalui perspektif legal formal dibandingkan perspektif kekerasan berbasis gender. Kaitannya dengan teori analisis wacana krisis Fowler, yaitu khususnya konsep bahwa pilihan bahasa dalam berita itu bukan sekedar menyampaikan realitas, tetapi membentuk
cara realitas dipahami. Akurasi tetap memiliki dimensi ideologis karena fakta yang dipilih dan disusun dalam teks itu dapat memperkuat perspektif tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan pembahasan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Ih, demi apa? Baik, selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Kami di sini telah membuat tabel berupa hasil penelitian yang dianalisis melalui elemen linguistik Roger Fowler dan juga dimensi berita oleh Mencher dari 2011. Untuk elemen linguistik Roger Fowler sendiri, di sini terdapat interpretasi dalam teks beritanya yaitu perempuan atau korban itu ditempatkan dalam proses material yang bersifat negatif atau pasif, dan penggunaan kata dalam teks berita yang kami temukan yaitu tersangka, karena dan dampaknya ini status tersangka jauh lebih menonjol dibandingkan statusnya sebagai korban KDRT. Kaitannya dengan teori hegemoni Gramsci itu membentuk konsen pembaca sejak awal untuk menerima kerangka hukum formal sebagai sudut pandang yang wajar dan alamiah. Untuk dimensi leksikalisasi yaitu penggunaan kosakata tertentu yang mengarahkan pembaca melihat kasus sebagai sengketa hukum biasa daripada tindakan kriminalitas berbasis gender dengan kata yang kami temukan di dalam berita yaitu Mbak MS adalah tersangka, makanya saya ke sini, ujar anggota polisi tersebut seperti dituduhkan pihak keluarga. Dan dampaknya terjadi delegitimasi terhadap perjuangan korban dalam menuntut keadilan hukum. Kaitannya dengan teori yaitu menunjukkan kekuasaan disipliner dijalankan secara terbuka di ruang publik, yaitu di depan warga sekitar. Dalam teori relasi kuasa sendiri itu berfungsi menormalisasi status MS sebagai pihak yang menyimpang dan layak diawasi. Untuk dimensi modalitas, interpretasi dalam teks beritanya itu penggunaan kata modal seperti diduga atau berdasarkan hasil pemeriksaan itu lebih dominan saat mengutip narasi aparat. Seperti yang kami temukan, teks beritanya yaitu untuk MS sebagai tersangka kemarin sudah diajukan pra-peradilan oleh yang bersangkutan. Namun, hasilnya menyatakan penetapan tersangka sah, kata Wira saat dikonfirmasi, dan dampaknya sendiri yaitu suara institusi formal atau di sini kepolisian menjadi lebih otoritatif dibandingkan suara pribadi korban. Hal ini sejalan dengan teori hegemoni Gramsci, mekanisme pra-peradilan yang disebut sah ini berfungsi sebagai institusi dalam masyarakat sipil yang memperkuat legitimasi narasi aparat. Media itu mengutip proses hukum ini tanpa mempertanyakan lebih jauh, sehingga keabsahan institusional tersebut diterima sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Dan dari dimensi berita sendiri itu ada objektivitas, interpretasinya dalam berita yaitu menunjukkan adanya upaya menghadirkan fakta melalui penyebutan kronologi, nomor laporan polisi, serta pernyataan dari pihak keluarga MS dan pihak kepolisian. Namun, objektivitas dalam teks itu tidak sepenuhnya netral, karena pemilihan struktur berita menempatkan status hukum MS itu sebagai tersangka sejak awal pemberitaan, sementara identitasnya sebagai pihak yang sebelumnya tuh melaporkan dugaan KDRT itu menjadi informasi yang muncul setelahnya. Penggunaan kata dalam teks berita yang kami temukan seperti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan KDRT, dilaporkan balik oleh mantan suaminya, dan penetapan tersangka sah itu menunjukkan adanya dominasi bahasa hukum formal dalam membingkai kasus. Dan dampak yang terjadi di sini adalah penonjolan status hukum dapat menggeser pemaknaan publik terhadap MS dari seseorang yang melaporkan dugaan kekerasan menjadi individu yang sedang menghadapi proses hukum. Dan ini tuh menunjukkan objektivitas media itu tidak hanya berkaitan dengan penyajian fakta saja, tetapi juga bagaimana fakta tersebut itu dipilih dan ditempatkan dalam struktur berita. Kaitan teorinya itu dengan hegemoni Gramsci, di mana media sebagai institusi masyarakat sipil itu berperan dalam membentuk konsen melalui narasi yang tampak objektif dan faktual. Penyajian perspektif hukum formal sebagai kerangka utama dalam membuat sudut pandang institusional terlihat sebagai kebenaran yang alamiah. Yang kedua itu ada keberimbangan dan keadilan.
interpretasi dalam beritanya itu menghadirkan dua perspektif, yaitu pihak keluarga MS sebagai pelapor, sekaligus pihak kepolisian sebagai institusi yang menangani kasus. Namun terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi suara karena narasi korban itu lebih banyak hadir melalui pernyataan keluarga, sedangkan suara institusi kepolisian itu memperoleh legitimasi melalui jabatan dan posisi formal, seperti bisa dilihat dalam kalimat keluarga MS menyebut, sedangkan dari kepolisian yaitu hasil pemeriksaan, mekanisme pra peradilan, dan perbedaan cara representasi tersebut itu berdampak pada pembentukannya persepsi bahwa narasi aparat itu memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan pengalaman korban. Meskipun kedua pihak diberikan ruang bicara, struktur bahasa itu tetap dapat menciptakan hierarki suara dalam berita. Hal ini tuh berkaitan dengan teori relasi kuasa oleh Foucault, bahwa kekuasaan bekerja itu melalui praktik diskursif yang menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk berbicara dan dipercaya. Institusi kepolisian itu memperoleh polisi dominan karena bahasa hukum yang digunakan memiliki legitimasi sosial lebih kuat. Dan yang terakhir, itu ada akurasi. Interpretasi dalam beritanya itu menunjukkan penerapan prinsip akurasi melalui penyebutan detail faktual seperti waktu kejadian, nomor laporan polisi, proses hukum, serta klarifikasi dari pihak terkait. Namun akurasi fakta dalam berita tetap melalui proses konstruksi karena informasi yang dipilih dan disusun itu menentukan bagaimana pembaca memahami peristiwa. Penggunaan kata seperti berdasarkan laporan, menurut keluarga, dan diduga itu menunjukkan adanya upaya membedakan fakta, klaim, dan pernyataan narasumber. Dengan dampak, penggunaan penanda sumber itu membuat berita terlihat memiliki validitas jurnalistik. Namun, pemilihan fakta tertentu, terutama dominasi informasi terkait proses hukum, dapat mengarahkan pembaca memahami kasus melalui perspektif legal formal dibandingkan perspektif kekerasan berbasis gender. Kaitan dimensi ini dengan teori yaitu tepatnya analisis wacana kritis Fowler itu bahwa pilihan bahasa dalam berita bukan sekadar menyampaikan realitas saja tetapi membentuk cara realitas dipahami. Akurasi ini tetap memiliki dimensi ideologis karena fakta yang dipilih dan disusun dalam teks itu dapat memperkuat perspektif tertentu. Untuk hasil pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Ke record gitu sih. Kita akhirnya sampai pada bab 5 di slide kesimpulan. Jadi kesimpulan ditemukan itu yang pertama ada konstruksi bias yuridis dalam berita CNN Indonesia melalui struktur kalimat pasif dan nominalisasi yang mengaburkan posisi korban sehingga memicu terjadinya viktimisasi sekunder terhadap perempuan di ruang publik digital. Oleh karena itu, kami merumuskan dua jalur saran. Yang pertama adalah secara teoritis, lalu yang kedua saran praktis dan sosial. Saran teoritis disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengombinasikan model Roger Fowler dengan model analisis tiga dimensi Norman Fairclough atau model feminis Sarah Mills agar analisis relasi kuasa korban pelaku didapat lebih komprehensif. Lalu untuk saran praktis dan sosial bagi media CNN Indonesia yaitu menerapkan kode etik jurnalisme berperspektif korban, victim-centered reporting. Untuk masyarakat, meningkatkan daya kritis literasi dalam menyerap diksi berita agar tidak mudah terhegemoni framing. Teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, yang kami hormati, itulah pemaparan lengkap mengenai draft rencana penelitian analisis mengenai penelitian analisis wacana kritis dari kelompok 3
Kami menyadari bahwa bahasa memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk realitas dan tugas kita sebagai akademisi ilmu komunikasi UNJ adalah membongkar ketimpangan tersebut demi keadilan sosial. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaan Anda semua untuk menyimak presentasi ini dari awal hingga akhir. Kami sangat terbuka menerima kritik, saran, masukan, maupun pertanyaan di kolom komentar atau sesi diskusi nanti guna menyempurnakan penelitian ini. Akhir kata, tetaplah menjadi pembaca yang kritis. Selamat malam, pagi, siang, sore untuk yang sedang menonton, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.